Jadi kan pada saat itu tiranya bakalan menutup dan teater ini bakalan berputar. Dan saat lampunya ini padam, yang membuat gue selalu bertanya-tanya adalah ketika gue menemukan sebuah video aneh yang berhubungan dengan hal-hal goib atau yang ada bau-bau penyihirnya. Karena biasanya misteri yang kayak beginian ini pasti bakalan sulit untuk dipecahkan. Sehingga pada akhirnya di sini gue memutuskan untuk memasukkan video-video yang ada bau-bau penyihirnya. Dan juga gue menggabungkan video-video misteri yang akan membuat kalian merasa merinding. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue Game 90net. Jadi di video kali ini gue akan menemani kalian dengan 5 misteri aneh yang belum terpecahkan sampai saat ini. Di video kali ini gue ada sebuah cerita dari Jitu Kumar yang mengupload sebuah video pada 1 Oktober 2017 yang dimana lokasi kejadiannya ini ada di Odisha di India. Jadi isi dari video ini ceritanya ada seorang wanita India yang katanya ia sedang kesurupan. Cuman ini bukan kesurupan biasa, karena saat wanita ini sedang kesurupan ia ditemukan dengan kondisi sudah berada atau sedang berdiri di atas puncak pohon. हाथ थाड़ी थी जे हाथ थाड़ी थी देखिया Nah, di video ini kalian bisa melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di ujung pohon. Ini bukan orang yang sedang manjat pohon terus berdiri di ujung pohon pakai pengaman. Bukan kayak begitu ya. Melainkan ini murni ya. Kalau si wanita ini sedang berdiri di puncak pohon atau sedang berdiri di ranting yang tipis. Seolah-olah kalau kita ngelihat badan si wanita ini akan kelihatan sangat ringan. Saking ringannya ia bisa berdiri di ujung pohon tanpa pengaman dan juga tanpa pegangan. Jadi yang gue bingungkan di sini adalah bagaimana caranya wanita ini manjat terus dia berdiri di ujung pohon. Dan yang mengatakan kalau wanita ini sedang kesurupan ini adalah ketika si wanita ini pas manjat pohon terus dia turun ke bawah. Ini wanita tiba-tiba kayak sadar. Dia sadar terus dia nangis kayak orang yang memang sedang kesurupan. Padahal kalau di video yang kalian lihat ini, kalian bakalan ngelihat si wanita ini seolah-olah dia kayak gimana ya? Dia kayak kalem, tenang dan merasa kayak memang ini sudah kebiasaan yang ia lakukan, yaitu manjat di atas pohon. Coba sekarang kalian jelasin ke gua, ini wanita beneran kesurupan atau bagaimana sih? Cerita kali ini berasal dari wahana Disney yang sebelum menjadi populer, yaitu pada tahun 1974 ada sebuah wahana baru yang bernama American Sing. Nah, wahana baru ini bentuknya kayak sebuah teater, tapi teaternya ini bisa berputar. Yang isinya ini menceritakan tentang karakter-karakter drama Disney yang kalau kalian lihat, ini bentuknya memang rada-rada serem. Jadi ibaratnya kalau lu pergi ke wahana ini, lu bakalan duduk di depan wahana ya, duduk lurus terus ini ada wahana berputarnya. Jadi gini, kalau misalnya di sebuah cerita-cerita kalau misalnya mau berganti storyline atau mau ke dari masa depan ke masa lalu, ini pasti bakalan diselipin yang namanya transisi. Nah, jadi untuk transisi di wahana ini biasanya kalau ceritanya berganti ya, nanti teater ini bakalan berputar terus bakalan ditutup sama tirai dan lampunya bakalan menjadi gelap. Nah, di video ini ceritanya ada sebuah wahana baru ya, yaitu wahana American Sing yang kebetulan pada saat itu belum lama ini saat dia sedang berdiri, yaitu 1974, ia langsung mengadakan sebuah acara teater. Jadi ceritanya di sini ada seorang kameramen yang bertugas untuk merekam cerita yang ada di dalam teater ini. Nah, saat si teater ini mau berganti cerita atau mau memasuki transisi, jadi kan pada saat itu tiranya bakalan menutup dan teater ini bakalan berputar. Dan saat lampunya ini padam, mati,
and hear America sing. Sing it, Sam. Yankee Doodle traveled south, riding on a riverboat. Played a tune and sang it out, it sounded like a billy goat. Yankee Doodle liked the South, sang their song so dear. Thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle sing it up, and Yankee Doodle hang with fine music and the working in the song behind. Awalnya orang-orang yang ada di sana mengira kalau suara jeritan wanita ini merupakan salah satu part of the show atau bagian dari acara teater tersebut. Cuman saat lampu ini dibuka kembali, ternyata semua orang yang ada di sana pada saat itu semuanya terkejut, dan para staf juga terkejut karena mereka melihat atau menemukan tubuh seseorang yang sudah meninggal. Nah, perempuan ini berumur 18 tahun yang bernama Deborah Stone. Dan semenjak kejadian adanya seseorang yang meninggal di wahana baru ini, ceritanya American Sing ini ditutup selama 3 hari, dan setelah 3 hari wahana ini pun dibuka kembali. Pihak keluarga dari Deborah Stone ceritanya menuntut pihak Disney. Cuman tetap saja walaupun kasus ini diinvestigasi dengan banyaknya usaha, tetap saja tidak ada yang bisa menemukan penyebab kematian dari Deborah Stone. Jadi memang aneh, tiba-tiba muncul orang yang tidak dikenal. Pada saat itu memang gak ada yang kenal siapa Deborah Stone. Ia ditemukan meninggal secara misterius. Pada tahun 2014, ceritanya di sini ada seorang pria bernama Lars Mittank yang kebetulan dia memutuskan untuk pergi berlibur bersama temannya ke Hungaria. Nah, kabarnya saat berada di sana, saat si Lars Mittank sudah sampai di sana, ceritanya si Lars Mittank dilaporkan terlibat adanya atau ngikut sebuah aksi kekerasan, atau ia ikut terlibat dalam sebuah perkelahian. Nah, hasil dari perkelahian tersebut di sini ceritanya si Lars Mittank mengalami luka di bagian telinganya. Jadi dokter yang kebetulan mengobati si Lars Mittank mengatakan kalau saat itu juga si Lars Mittank mengalami cedera di bagian telinga, dan memberikan saran kalau sebaiknya si Lars Mittank tidak menaiki pesawat untuk sementara waktu. Alhasil ceritanya di sini Lars Mittank pun menyuruh teman-temannya ini pulang duluan dan ceritanya si Lars Mittank tinggal di Hungaria. Nah, anehnya setelah si Lars Mittank tinggal di hotel yang ada di Hungaria selama 2 atau 3 harian, di sini ceritanya ia tiba-tiba menelpon ibunya dan mengatakan kepada ibunya kalau ia sedang dimata-matai oleh orang yang sangat banyak yang ada di sana. Terus ia juga mengatakan kepada ibunya ini untuk meng-cancel kartu kreditnya. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba Lars Mittank ceritanya di sini menjadi aneh, dan ini merupakan video atau detik-detik terakhir di mana Lars Mittank akan menghilang. Di video ini kalian bisa melihat sendiri saat si Lars Mittank sampai di airport, ia membawa barang-barang pribadi miliknya dan masuk ke sebuah toilet umum. Terus tiba-tiba ia keluar tapi meninggalkan barang-barang pribadi miliknya. Terus anehnya lagi, kenapa si Lars Mittank ini harus berlari? Seolah-olah di sini kayak si Lars Mittank memberikan barang-barang pribadi atau barang miliknya supaya ditemukan oleh orang lain, atau Lars Mittank pada saat itu ia bertemu dengan seseorang yang memang mengincar Lars Mittank, sehingga karena dia berusaha untuk kabur dari orang ini, ia pun meninggalkan barangnya terus lari sekencang-kencangnya. Tapi yang jelas di sini ceritanya ini adalah video atau detik-detik terakhir sebelum Lars Mittank menghilang sampai sekarang. Cicada 3301 merupakan sebuah kumpulan puzzle atau QR code yang dipublish secara random dengan tujuan bagi siapapun yang bisa memecahkan QR code atau puzzle yang ada di dalamnya. Kemungkinan besar nantinya mereka akan direkrut oleh organisasi, entah itu CIA atau organisasi dalam atau organisasi pemerintahan yang entah, tidak ada yang tahu. Nah, Cicada 3301 biasanya akan selalu mengupdate puzzle setiap tahun, sehingga
Kalau misalnya tahun ini berakhir, maka nantinya otomatis akan muncul sebuah QR code yang tidak akan diketahui dari mana asalnya. Intinya ketika tahun berakhir, kesimpulannya adalah ini pasti ada orang yang sudah memecahkan atau berhasil memecahkan puzzle dari Cicada 3301, atau tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki tersebut sehingga Cicada 3301 ini pun mengupdate teka-teki baru milik mereka. Intinya sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang berhasil dan maksud dari Cicada 3301 ini apaan. Nah, teka-teki dari Cicada 3301 ini bukanlah sebuah teka-teki biasa yang bisa dipecahkan oleh sembarangan orang ya. Karena untuk memecahkan seluruh isi atau teka-teki yang ada di dalam puzzle ini, kalian nantinya harus menguasai seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Dari sejarah bahasa Yunani, sejarah bahasa Rumania, sejarah kehidupan manusia, dan di sini kalian juga dituntut untuk memahami bahasa pemrograman dari kriptografi dan juga stenografi. Pokoknya dibutuhkan sebuah pengetahuan yang sangat-sangat luas supaya kalian bisa memecahkan teka-teki yang ada di dalam puzzle Cicada 3301. Postingan puzzle pertama kali dari Cicada 3301 ini ditemukan pada 4 Januari 2012. Puzzle kedua ditemukan pada 4 Januari 2013. Puzzle ketiga ditemukan pada 4 Januari 2014. Dan di tahun 2015 tidak ditemukan puzzle baru, tapi pada 5 Januari 2016 muncul kembali sebuah puzzle baru dari Cicada 3301. Nah, pada tahun 2017 ceritanya di sini nggak ada puzzle baru yang muncul. Tapi di sini ceritanya muncul sebuah peringatan yang mengatakan hati-hati kepada Cicada 3301 yang palsu. The Phoenix Manuscript merupakan sebuah buku yang sangat tua yang diduga buku ini telah ditulis pada tahun 1404 sampai 1438. Nah, kemisteriusan dari buku ini adalah bahasanya yang tidak dapat dimengerti dan juga gambar-gambarannya yang sangat unusual yang tidak dapat kita temui di dunia nyata. Seperti ketika kalian ngelihat buku ini, ketika kalian ngelihat isi yang ada di dalam buku The Phoenix Manuscript, kalian akan beranggapan kalau buku ini enggak ditulis oleh manusia, melainkan oleh makhluk yang berasal dari dunia lain. Bahkan saking misteriusnya buku ini ya, ceritanya ia enggak memiliki nama. Nah, nama dari The Phoenix Manuscript ini sebenarnya diberikan nama ketika ceritanya ada seorang pria yang bernama Phoenix yang memberi buku ini tanpa sadar di thrift atau tempat jual beli buku bekas. Beberapa halaman dari buku ini kabarnya ada yang hilang karena ada beberapa bagian yang telah sobek, dan isi dari buku ini kira-kira saat ini ada sekitar 240 halaman. Seperti yang gue bilang barusan, karena isi dari gambar-gambar yang ada di dalam buku ini sangat nggak korelasi dengan dunia yang, pokoknya gambar-gambar yang ada di sini tidak dapat kita temukan di dunia nyata. Hal inilah kemudian membuat para peneliti dan juga para pemecah kode ahli terkenal di dunia ini berusaha untuk memecahkan isi yang ada di dalam buku The Phoenix Manuscript. Cuman hasilnya sampai saat ini yang baru berhasil dipecahkan ini cuma ada 10 huruf dari 240 halaman. Sekarang menurut kalian apa sih yang ada di dalam buku The Phoenix Manuscript ini? Apakah isi dari buku ini menjelaskan tentang sebuah ajaran agama-agama? Atau mungkin kalian bisa menjelaskan tentang gambar-gambar aneh yang gua bingung, ini gambar sebenarnya terinspirasi dari mana? Kenapa orang ini bisa membuat gambar yang seperti ini? Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. So, seperti biasa kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan juga kalau kalian gak suka, kalian bisa kasih gua dislike aja. Dan jangan lupa juga untuk support gua terus dengan cara tekan tombol subscribe mana di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya guys, ya supaya kalian gak bakalan ketinggalan update video-video menarik lainnya dari Game 90net. Yang sudah jelas ini bakalan menemani hari kalian dengan rasa atau feel horror yang cukup bisa membuat kalian tidur dengan tenang. So, seperti biasa, see you guys on the next video and stay lumos.